apa yang terjadi di saya itu sebenarnya kalau ditarik garis lurus dari kecilnya tuh kayaknya iya masih ada hubungannya terus. Jadi ya balik lagi kayak yang tadi Mbak Tako bilang ya, bahwa apa yang bisa kita lakukan sekarang yang terbaik lakuin aja, sisanya welcome to Heart Talk with me, Dita as your host. Oke, episode kali ini aku agak jiper nih, karena yang datang adalah MC kondangnya Yogyakarta tercinta ini, teman-teman. Jadi aku bakalan lebih banyak belajar sama Mbak Tako nanti tentang bagaimana sih seluk-beluk atau bagaimana sih caranya menjadi MC yang baik gitu ya dalam membawakan sebuah acara. Oke, kita sambut aja Mbak Tako. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Mbak Dita. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih waktunya udah mau hadir. Dengan senang hati. Di sela-sela waktu yang luar biasa padat, ya kan Mbak? Amin. Mbak Dita apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Mbak Tako? Kabar baik banget, nyaman banget nih duduk di sofa warna Lego. bajunya. Iya benar. Iya kan. Aku tuh followernya Lovis, beneran. Followernya Lovis sebelum jauh-jauh hari. Ini aku udah followernya Lovis, aku ngikutin tiap ada promo, cuma hari ini kita akhirnya berjodoh ya Mbak. Iya bener. Jodoh banget. Aku juga terima kasih sama Mbak Tako udah kayaknya manggilnya hadir. Tako aja deh. Kalau Mbak Tako tuh kayaknya adik saya semen ya kan. Iya, Mbak Tako semen tadi batu bata. Pas aku pagi-pagi di rumah, iya seru juga ya. Mbak Tako ya, kayak Mbak Tako jadi kayak ini ya, apa kayak toko bangunan gitu ya. Itu dia. Oke, aku manggil Tako aja nggak apa-apa. Boleh banget. Aku adalah pengen kelihatan lebih muda loh. Tadi pengen manggil Mbak. Oke Mbak, Mbak aja ya. Oke Mbak. Ya nyonya. Kalau dipanggil Mbak aku kayak mau minum nyonya. Ya gimana kakak? Seru ya. Gini nih seru nih. Aku seneng banget nih. Ini aku belajar loh ini. Cepet banget ya tadi ya. Bisa membuat suasana ini lebih cair. Oke Mbak, thank you ya Mbak. Ternyata Mbak Tako ini setelah Mbak. Ya udah, nggak apa-apa. Mbak Tako nggak apa-apa. Ternyata Mbak tuh udah follow kita, dan aku ngerasa honored banget karena beneran ngikutin semuanya. Jadi Mbak kan udah bilang ya kayak udah ngikutin ininya, live-nya, udah tahu kemarin ternyata kita bikin acara di Amplas, iya. Terus ada diskon, ada flash sale-nya, ada kan? meet-nya, bahkan ikut ini live-nya. pasti kayunya kayu sungkai kan? Iya. Saya itu follower banget ya. Cuma yang paling aku suka tuh desainnya Savana Mbak. Oh gitu. Menurutku tuh klasik, bisa masuk di timeless, ya? Timeless gitu. Menyenangkan, modernnya mendapat. Kalau misalnya di rumah-rumah yang nggak terlalu modern, yang homey banget gitu tuh Savana ya? sih, dengan warna biru. Dengan warna biru. Kayaknya wishlistku deh itu nanti. Oke, jadi nanti tolong di list ya sampai ke rumahnya Dapat Mbak Tako. dapat diskon. Iya Mbak, banyak banget ya Mbak ya yang aku lihat dari Mbak Tako ini kegiatannya. Kayak tadi barusan ngikutin Instagramnya, live-nya itu kan sebuah kegiatan ya Mbak. Iya dong. Di antara profesionalisme saya sebagai seseorang yang slow, itu saya mengisi dengan hal-hal yang positif, yaitu ngikutin flash sale-nya Lovis. Iya, tapi gila ya MC, kan aku dikasih tunjuk tuh di Instagram. Mbak coba follow ini, coba aku lihat. Itu ininya yang pernah di MC ini tuh banyak banget tuh, kalau dibukuin mungkin sebuku ya Mbak ya. Amin. Pengalamannya luar biasa banget. Dan kalau aku lihat juga ada juga bisnis cupcake. Benar. Kemudian di TV maupun di offline, ada di event-event gitu ya Mbak. Sebenarnya lebih seneng dipanggil yang mana? Apa profesional title buat Mbak sebenarnya yang paling aku kayaknya ini deh, entrepreneur kah, MC kah, atau apa? Mungkin ya Tako Tako gitu. Nah Tako Mintarja itu ya MC profesional, ya public speaking trainer, kemudian puji syukurnya bisa dipercaya jadi host misalnya di televisi lokal Jogja, dapat lagi kesempatan jadi
founder di Cupcake Story. Nah itu ya udah whole package-nya kita seperti itu. Mungkin kayak, dan sekaligus sebenarnya yang di atas semua itu ya ibu dan istri. Ya kan Mbak, kayak Mbak Dita juga pasti gitu. Saya percaya Mbak Dita juga pasti kesibukannya banyak, dan ya itu yang membuat Mbak Dita as a Dita ya, karena semuanya itu melengkapi gitu. Bener ya. Jadi kalau misalnya ditulis peran yang paling pengen disematkan adalah semuanya sih. Ya? Iya, semuanya saya nikmati betul. Saya syukuri terutama peran-peran yang Tuhan percayakan saat ini saya pegang gitu maksudnya. Karena banyak juga yang mungkin nggak selamanya di situ gitu kan. Di dunia MC pasti akan ada waktunya juga. Pernah dipercaya misalnya pegang podcast juga di salah satu YouTube-nya, bolehlah sebut ya, YouTube-nya TVRI gitu. Tapi ternyata ada waktunya juga. Nah ya waktu-waktu setiap peran yang dipercayakan Tuhan ke kita itu yang saya nikmati aja sebenarnya. Tapi di atas semua itu tadi Mbak Tako udah bilang bahwa sebagai istri, ibu, anak ya Mbak, di generasi kita itu combine di wanita, di perempuan yang jangan tanya kekuatan kita ya Mbak Dita ya. Bener, karena sebagai anak ini Mbak, kalau kita lihat kan anak-anak zaman sekarang ini kan sedikit sudah mendapat privilege. Orang tua zaman sekarang itu mulai aware bahwa anak itu nggak harus membantu kita gitu. Tapi kan di zaman kita ini apa? Generasi apa Mbak? Generasi sandwich ya. Sandwichnya udah berapa lapis? Ratusan gitu kan. Karena ternyata bukan cuman keluarga inti, nanti siapa? Tetangga. Bupati Wangi. Budemu tuh lagi ini banget. Aku mau jenguk ini tantemu. Mbak tolong dibantuin kalau ada gitu-gitulah orang tua kita. Betul Mbak. Nah itu membagi perannya gimana Mbak? Gimana waktu ini aku pas lagi jadi MC nih yang harus membawa aura positif, berarti kan aura positif banget aku kebawa nih, ketawa-ketawa mulu gitu ya. Sama ada hal yang kita pikirin dari rumah yang itu mengganggu gitu Mbak. Pasti kan ada kan, misalnya ngurusin anak misalnya, terus orang tua misalnya. Karena buatku juga yang paling aku nggak bisa kontrol itu adalah ketika kerjaan lagi full banget atau lagi ada pikiran lain, orang pertama yang kena itu adalah anak-anak. Karena anak tuh masih Mbak, kayak dia paling nurut, nggak protes, terus kita marah-marah gitu. Karena kesabaran tuh setipis tisu gitu kan, kayak yang mama mauin stop, no, nggak usah aja gitu. Padahal nggak salah apa-apa, kitanya aja yang lagi banyak kerjaan dan pikiran gitu ya. Itu gimana tuh Mbak? Kalau saya sih, ya sampai sekarang pun masih belajar ya Mbak ya. Cuma kalau saya misalnya berbagi peran sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, itu saya kok lebih tipikalnya, saya ini orang Jawa banget Mbak, yang ya sambil jalan aja, sambil belajar aja gitu. Di semeleh nanging ora diselehke. Jadi itu ya udah, kalau pas harus jadi anak ya kita jadi anak. Anak kadang-kadang bikin salah ya kita nanti minta maaf sama orang tua. Kalau pas kita tiba-tiba tanpa sadar, tadi kok aku ngomong nggak kenceng ya sama bapak ibu ya. Terus disadarkan ketika anak gantian ngomong agak kenceng sama kita, kitanya udah yang melo banget. Terus kayak oh iya ya gitu ya. Ya menurut saya wajar aja, dinikmati prosesnya kapanpun itu perannya. Cuma kalau memang berkaitan dengan pekerjaan, karena ini hubungannya tanggung jawab dan profesionalisme, ya mau nggak mau sih Mbak, itu saya belajarnya juga nggak sehari 2 hari untuk bisa dalam tanda kutip sebisa mungkin ketika apapun masalah di belakang, kita waktu perform ya harus 100% total yang terbaik gitu. Itu dari awal kan saya siaran Mbak, dulu siaran radio. Saya siaran radio dari 2004. Terus habis itu pindah radio lagi dan seterusnya sampai 2015. Nah, ketika siaran radio itu belajar banget mau kita perempuan ya. Ini kan Her Talks ya. Kita berbicara bahwa perempuan kadang-kadang ada namanya siklus periodnya juga. Betul. Lagi sakit banget, tapi begitu kita open mic naikin slide buat menyapa audiens kita, ya kayak nggak ada apa-apa. Ketika lagi waktu itu kan masih muda ya, masih marah sama pacar atau ada tugas ya, itu kalau saya
analogikan kayak saya lagi bawa ranselnya saya taruh dulu, ini masalah di sini dulu, aku mau kerja dulu gitu. Nah lama-lama ya itu yang terjadi di dunia profesional MC juga kayak gitu Mbak. Kayak misalnya di rumah lagi ada apa, kadang kala nggak usah yang di rumah, kita aja lagi sakit banget nih, tapi klien kan berhak untuk mendapatkan yang terbaik dari yang kita janjikan juga, karena ada kontrak, ada yang mereka ekspektasi harapannya seperti apa, ya udah kita memberi yang terbaik. Ya kalau itu ada masalah saya akan taruh aja dulu, kayak seolah-olah taruh, pinjem energinya yang buat nanti malam kan juga istirahat nih. Nanti malam itulah kayak kalau bahasa Jawanya ngen nanti malam juga istirahat. Jadi energi yang nanti malam itu saya pakai dulu, atau misalnya 3 hari berturut-turut, hari Jumat juga nanti aku istirahat. Udah ya lakukan yang terbaik gitu sih. Dan itu membantu saya. Salah satu juga yang saya selalu pegang adalah apapun yang kita lakukan, peran apapun yang kita lakukan itu adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Maksudnya ya do our best, make God do the rest. Jadi ya maksimal. Kalau mau bikin sambal tempe buat suami, saya juga sepenuh hati, seenak-enak mungkin ya, pakai doa, ibaratnya ya doa. Tuhan aku mau bikin ini buat suamiku, sambal tempe kesukaannya, rasa ini semoga sampai di beliau, misalnya kayak gitu. Pas saya jadi main sama anak ya sebisa mungkin saya akan taruh handphone gitu, atau kecuali memang ada kerjaan saya bilang, nak bentar ya nak, ibu ini sambil kerja, maaf ya nak, bentar ya nak, habis ini deh gitu. Tapi sebisa mungkin kayak gitu. Itu berarti tetap sadar ya Mbak, aware bahwa kita itu nggak sendiri, ada yang lebih besar daripada kita, dan kita cuma bisa melakukan yang sebaik-baiknya kita lakukan. Betul. Dan untuk nggak sakit jiwa, apa sih sekarang namanya? Karena mental health itu ya itu tadi Mbak, bener emang kita harus, yang saya senang banget sama kata-kata Mbak Dita barusan, kita harus sadar, kita harus kalau anak sekarang bilang tuh mindful, bener-bener present di saat ini, hadir. Kayak lagi ngobrol ya udah kita nikmati nih, kita ngobrol di sofa yang super empuk, di tempat yang begitu nyaman, ngobrol sama Mbak Dita, saya nikmati betul. Ini juga perjalanan ya Mbak ya. Benar. Enggak tiba-tiba saya bisa begini, tapi perjalanan. Saya menikmati betul setiap momen yang Tuhan percayakan saat ini. Kayak yang tadi itu, ya lagi dipercaya jadi host ya jadi host, dipercaya jadi MC ya jadi MC, dan lain sebagainya. Tapi yang saya yakini adalah mensyukuri betul yang sekarang sedang kita dapatkan tuh, disyukuri betul. Karena bisa jadi ini adalah doa-doa kita di masa lalu loh. Ya nggak sih Mbak? Kayak Tuhan aku pengen banget deh suatu saat masuk TV. Misalnya saya ya personal, dikasih kesempatan masuk TV, ya ketika saya ada di TV, ya saya akan lakukan yang terbaik gitu. Tuhan pengen banget punya mobil. Ibaratnya walaupun saya pengennya punya mobil, saya dapatnya mobil second aja gitu. Tapi kalau kita nggak present, nggak benar-benar hadir di masa saat kita punya mobil itu, yang ada kita bisa lomba bandingin sama mobilnya. Ya mobilnya Mbak Dita lebih bagus tuh ya, itu aduh tasnya lebih bagus. Padahal ini doa kita yang Tuhan kasih waktu udah dikasih. Taruhlah, boleh sebut merek lagi ya Mbak? Iya. Misalnya taruhlah Avanza. Ya cuma Avanza, cuma kalau kita bisa menikmati, gini toh, yang dulu tak doain punya mobil, duduk di seat mobil pakai AC, disopirin suami, di belakang ada anak yang sehat, ngobrol menuju ke tempat wisata, apalah, ke Tawangmangu kah, itu tuh udah berkat luar biasa. Bukan berarti kita nggak boleh punya cita-cita. Satu saat doa lagi punya mobil yang kayak punya Mbak Dita. Suatu saat doa lagi punya tas yang kayak punya Mbak Dita. Lebih ke jadi motivasi gitu. Karena kalau kita nggak mensyukuri yang apa kita dapatkan saat ini, yang ada pasti membandingkan sama itu loh Mbak. Itu tuh juga masalahku. Jadi sebenarnya aku tuh waktu anak pertama, karena peranku itu banyak ya, anakku itu selalu nomor terakhir. Ya kerjaan dulu lah gitu kan, karena bermindset bahwa kalau ada uang kita bisa lebih secure dan bisa lebih banyak bantu gitu. Terus yang kedua, walaupun itu benar juga ya. Yeah. Tapi jadi akhirnya muncul rasa bersalah. Kayak kok jadi anakku nomor sekian ya.
Apalagi Mbak, kalau udah mulai baca-baca tentang parenting mati, udah die. Di situ langsung sudah kayak langsung aku nih jadi orang tua nggak bener gitu loh. Nah itu, jadi aku terus akhirnya pernah Mbak itu air susu habis. Air susu malah kering karena aku stres gimana. Wah, aku kok kerja ya, harusnya jadi orang tua itu harus gini ya, standarnya harus gini. Benar tadi kayak jadi ngelihat pas kita punya anak itu bahagia, pas ngelihat orang lain jadi membandingkan gitu. Padahal membandingkan itu boleh cuma dengan diri kita sendiri. Membandingkan dengan diri kita sendiri sebelumnya. Ya benar. Ya kan, kayak kalau sekarang aku lebih sabar berarti lebih baik. Tapi dulu tuh aku lebih sabar loh, menghadapi kayak gini nih nggak gampang tantrum, nggak gampang marah. Berarti ada yang harus kuperbaiki karena aku yang dulu bisa lebih baik, gitu kan? Oh yang dulu tuh aku mau tuh mengalahkan magerku untuk jalan pagi. Sekarang aku lebih megang handphone untuk scrolling Instagram misalnya. Oh berarti aku harus saatnya memperbaiki diri gitu. Nah kalau membandingkan diri dengan yang lalu, menurut saya sih dengan diri kita yang lalu nggak apa-apa gitu, karena jadi tolak ukur juga ya, aku lebih baik nggak ya dari yang saya yang dulu gitu. Kalau lebih baik ya tinggal dilanjutkan, kalau ternyata dulu lebih baik ya kita perbaiki. Wong dulu bisa, karena kan dulu bisa ya, pembandingnya dari kita sendiri. Nah kalau terhadap anak tadi sih ya sama sih Mbak, yang dirasain aku juga pasti kayak gitu. Bahkan mungkin semua ibu yang bekerja pasti punya perasaan yang seperti itu. Cuma kembali lagi kita kan juga nggak sendiri, kita ada suami ya, atau misalnya yang single mother pun pasti ada support system di sekitarnya ya. Kalau misalnya harus pakai babysitter, ya harus pakai nanny, ya itu nggak apa-apa. Itu bukan berarti membuat kita jadi lebih buruk gitu kan, nggak juga. Yang penting prioritas mungkin yang bisa di-adjust lagi gitu. Dan itu tadi ya, kalau pas bermain sama anak ya yang total, sehingga nggak ada penyesalan ketika kita ini udah yang terbaik kok yang bisa aku lakukan. Nah itu loh Mbak, rasa sudah terbaik yang bisa kita lakukan itu kan harus dimiliki. Sebenarnya tindakannya itu jadi lebih bebas ya, maksudnya orang tuh kan punya batasannya masing-masing. Artinya bagus menurut orang A atau B itu kan jadi ini ya. Mungkin buat saya bisa pulang on time dengan walaupun masih membawa pemikiran dari kantor, itu udah baik yang bisa saya lakukan. Dan nggak perlu ada perasaan bersalah ketika melihat orang lain yang bisa benar-benar nggak bawa pikiran apa-apa dan full untuk anaknya gitu. Tapi cuma itu yang bisa lakukan supaya saya tetap jalanin hari-hari kan Mbak. Kayak gitu sih ya. Itu sih tadi aku juga belajar dari Mbak Tako gitu ya, yang dari beberapa value Jawanya juga masih dipegang kan tadi, kayak ya kan orang Jawa Mbak. Aku tuh orang Jawa Mbak asli, tapi aku udah nggak ada kata-kata kayak gitu tuh Mbak. Apa tadi Mbak? Semeleh nang yang ora diseleh. Nah semeleh. Karena kebetulan nama Mintarja itu juga saya dapatkan dari keluarga yang saya. Namanya beliau tuh S.H. Mintarja. Beliau itu adalah sebenarnya penulis buku. Kalau zaman dulu tuh ada, mungkin ada yang tahu Naga Sastra Sabu Inten, Api di Bukit Menoreh. Nah itu ya beliau yang menulis. Pantesan sehingga saya nggak asing nama Mintarja itu. Tapi nggak keinget apa gitu. Tapi itu nggak asing Mbak. Oke lanjut Mbak. Nah itu kemudian nggak apa-apa Mbak. Ya itu mungkin karena dari beliau ya. Jadi saya juga banyak baca, banyak tulisan beliau juga saya baca. Terus apa yang disampaikan itu juga jadi saya ingat ya. Itu tadi kayak salah satunya ya, semelah itu ya udah. Semelah dalam bahasa Jawa itu artinya setelah kita melakukan yang terbaik, itu ya sudah tinggal nerimo eng pandumnya itu tadi. Ini Jawa lagi nih, menerima apa yang sudah yang akan diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Tapi dengan syarat kita sudah melakukan yang terbaik loh. Nah di sisi lain nggak disalahkan itu artinya tidak menyerah. Ya udahlah gini aja, namanya juga gini aja, namanya juga udah. Misalnya saya udah umur 40, ya aku ya gini aja, nggak mau olahraga lah, emang metabolismeku udah, ya nggak bisa gitu ya. Ya kita harus mengusahakan juga, nggak disalahkan itu nggak menyerah. Di sisi lain, ketika kita sudah melakukan yang terbaik tadi Mbak, di sisi lain yang menurut saya mega do the rest-nya itu adalah kita juga harus berserah sama hal yang kita nggak bisa kontrol. Benar. Misalnya omongan orang, atau mungkin tanpa sengaja, apa aja lah yang bisa kita kontrol. Kayaknya udah kita siapin nih bekal anak ini, waktu segala macam, tapi kok nggak secara waktu kok nggak kecanda juga ya. Kalau ada yang miss ya sudah, emang nggak semua hal bisa kita kontrol juga. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik.
versi kita gitu versi ya. kita, versi masing-masing kita. Sisanya ya sudah kita pasrahkan saja gitu. Kalau aku tuh masih ada dari orang tua itu Mbak, itu tuh apa sih namanya, prihatin. Oh iya. Nah prihatin, jadi pereh atine katanya gitu. Prihatin tuh dari pereh atine. Nah dulu zaman ayah saya itu kan beliau bilang kalau orang prihatin itu nggak harus seperti yang orang-orang nggak punya lakukan gitu ya, yang kurang beruntung gitu. Tapi menahan sedikit aja dari sesuatu yang kamu suka, itu tuh sudah prihatin. Ya, Dan self control ya. iya, dan itu tuh nanti akan ada efeknya nanti buat kamu, kayak tabungan energi atau apa gitu. Nah, ini value-value Jawa ini keren banget sih Mbak. Yang itu sudah masih saya pegang, walaupun saya kayaknya dapat lebih sedikit value-value itu daripada Mbak gitu, yang ternyata kakeknya seorang penulis gitu ya. Nah, apakah beliau ini juga salah satu inspirasi buat Mbak juga? Iya sih, beliau inspirasi banget sih, karena beliau itu kalau ke yang saya yaitu Esa Mintarjo itu punya anak 8 dan dia waktu itu ya sebenarnya sandwich generationnya dia sudah mengalami gitu, bahkan kayak lingkungan sekitar itu beliau juga sangat support gitu. Jadi ketika kita jadi sandwich generation, menurut saya sebenarnya privilege juga sih Mbak. Privilege ya. Karena mungkin kita nggak akan meneruskan kan itu ke anak kita, kayak sebisa mungkin nanti kita tua kita nggak merepotkan, bahkan kita sehat, bisa diajak jalan-jalan atau jalan-jalan bareng sama anak gitu. Sehingga kalau sekarang pun kita jadi sandwich generation, menurut saya ya privilege. Toh kayaknya kalau hidup kita tuh ya cuma keluarga, bener. orang tua, suami dan anak itu yang paling penting. Yang sih. nantinya itu juga bisa jadi satu persatu hilang juga dari diri kita. Nggak mau ngebayangin gitu. Dan one day kan tetap sendiri pada Betul. akhirnya kan. Nah, yang paling penting adalah yaitu tadi, kita tuh nggak ada penyesalan ketika setiap peran yang Tuhan berikan kepada kita melakukan yang terbaik. Jadi nggak ada coba dulu aku tuh pas ibu minta ini aku kasih, coba pas bapak dulu gitu. Nah itu yang saya nggak mau tuh. Nggak mau ya. Nah makanya kalau saat ini jadi sandwich generation ya saya sudahlah, kita syukurin aja, kita jalanin. Kok kalau masalah berkat Tuhan tuh kok kayaknya nggak ragu lah. Nggak ragu. Pasti akan dengan caranya yang ajaib, pasti kok ya selalu ada gitu. Kok ya di momen-momentum yang kritis tuh kayak tiba-tiba ada lagi gitu ya. Selama ini kita sudah begitu panjang ngerasain apa ya bahasanya, pemeliharaannya, pasti ya di tahun-tahun berikutnya sama sih sebenarnya, kita akan terus dikasih berkat yang luar biasa sih. Keren ya Mbak. Tadi kan jadi MC udah dijalanin dengan segala perannya, jadi ibu, jadi entrepreneur ya, yang walaupun tadi Mbak aku di off the record cerita kalau ini tuh bener-bener artisan. Ini kan memang nggak mau diem aja ya berarti ya. Kayaknya ya selama kita, kok Tuhan tuh selalu kasih jalan nggak sih Mbak? Menurut saya itu jalannya dari Tuhan aja. Kalau yang kita cerita ke artisan cake-nya ya, Cupcake Story itu waktu pandemi. Waktu pandemi seperti biasa kan, mau ngapain nih gitu. Nah Sela-sela itu ya. Di Cupcake Story ini saya sama 2 teman saya. Saya itu awalnya itu adalah kelas, jadi itu adalah kelas deco cupcake gitu. Nah saya sebagai hostnya, karena itu online ya, waktu itu kan semua serba online. Saya sebagai hostnya, teman saya yang akan sebagai mentornya. Yang satu lagi adalah yang bertugas untuk lebih mempersiapkan belakang layarnya gitu. Nah ini juga penting nih, ini karena Heart Talks ini agak lompat-lompat nggak apa ya Mbak ngobrolnya, cuma value lain adalah woman support woman itu harus benar-benar kita lakukan loh gitu. Jangan cuma jadi slogan aja, tapi ya kita lakukan gitu. Nah disitulah saya merasa woman support woman. Saya bukan yang bikin cake-nya, saya bukan yang bikin cupcake-nya atau hasil yang lainnya. Tapi saya dengan kebiasaan saya apa ya? Oh saya nge-hostnya, oh saya bisa bantuin untuk promoin ke teman-teman. Seperti saat ini saya selalu membawa dalam ceritanya. Itu kan bagian dari saya menceritakan juga. Nah, semuanya itu berbagi peran, kemudian kolaborasi kan. Karena yaitu woman support woman itu asli penting banget.
jangan jadikan perempuan lain itu sebagai saingan, tapi ayo kita rangkul. Betul. Dengan masing-masing kebiasaan itu akan membuat kita makin majunya bareng-bareng Betul, gitu. betul. Itu sih kalau yang saya pengen share dari Cupcake Story. Oke, jadi sebenarnya kan walaupun tadi entrepreneur, sebenarnya basicnya tetap di hostnya ya. Betul. Nah, sadarnya ini kapan Mbak? Kalau kayaknya aku nih emang cocok di dunia hosting, MC dan segala macam, karena waktu kecil tuh aku punya cita-cita yang jauh banget dari yang aku jalanin sekarang gitu loh Mbak. Dan waktu kecil apa Mbak Tako juga kebayang bakalan jadi MC gitu. Nah, ini menarik sih. Kalau saya kok kayaknya apa yang terjadi di saya itu sebenarnya kalau ditarik garis lurus dari kecilnya tuh kayaknya oh iya masih ada hubungannya terus gitu. Jadi saya anak 90-an ya, jadi ditemani oleh radio dalam belajar, menghabiskan waktu sehari-hari. Misalnya di rumah sendirian kita temennya tuh cuma radio sehingga kayak penyiar radio tuh seperti apa ya gitu. Jadi pengen jadi penyiar radio itu tadi. Akhirnya jadilah di perjalanan itu jadi penyiar radio. Tapi kalau nge-MC, kalau dipikir-pikir lagi, saya tuh awalnya tuh cuma kalau SMA ada acara gitu. Nah itu saya nge-MC-in gitu. Saya kan SMA-nya di Stella Duce ya Mbak, Stece. Nah itu kayak ada Natalan, nah kayak MC Natal seperti itu. Terus kuliah diajakin dosen saya, bantuin yuk ini ada acara malam wisuda nge-MC-in. Nah kayak gitu. Itu yang terjadi. Kemudian dari radio membuka jalan lagi, karena kalau radio jelas ya, radio itu pasti akan bekerja sama dengan klien minta dibikinin event dan lain sebagainya, sehingga radio semacam etalase dari seorang Tako Mintarja untuk menjadi MC gitu. Jadi ini tuh emang udah disadari ya, apa dunia MC itu tuh ada di kepalanya Mbak Tako gitu. Iya sih. Ada kan dari radio tadi kan? Iya. Di radio tadi terus aku pengen ke sana gitu kan. Kayak sama, selain itu saya senang melakukannya. Saya bener-bener kayak enjoy melakukannya. Gimana sih kayak playground nih gitu. Walaupun deg-degan, maksudnya kalau ngomongin pas udah bekerja ya sebelumnya ya Pak masih deg-degan ya, masih keringat dingin, ya masih harus persiapannya ya harus kayaknya enggak deh. 85. Itu kalau teman-teman MC tuh sampai kayak aku kalau sebelum MC tuh mukanya defaultnya tuh tegang. Nah, padahal kalau tegang itu kayak galak. Padahal kita emang deg-degan, makanya deg-degan harus nyiapin. Menurut saya apa yang harus tak siapin nanti ya? Nanti materiku bercandanya apa ya? Gitu-gitu tuh banget nih sekarang. Itu tuh kayak bising di kepala kalau pas mau MC, sehingga emang masih sangat keringetan. Mau audiensnya berapa aja Mbak, tetap saya masih deg-degannya sama. Tapi itu tuh kalau di zamanku kecil, nggak tahu ya di Mbak Tako itu penyiar radio itu memang keren bagi sebagian anak muda waktu itu. Iya. Tapi untuk orang tua itu kan tidak disarankan. Iya nggak sih? Iya. Dan kita masih mendengar orang tua kan waktu itu. Iya. Nah, mungkin karena garisnya dari orang tua saya tadi kan seniman juga. Jadi sudah terbiasa mungkin ya dengan pilihan-pilihan yang kayak ya lebih ke situ gitu ya. Bapak saya sendiri kerjanya tuh di media juga, koran gitu. Jadi mungkin buat bapak saya juga ya nggak apa-apa gitu. Dan itu udah lebih lebih baru ya dari tadinya koran ke radio gitu kan. Itu jadi jauh lebih baru dan mungkin ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau orang tua saya nggak ada Mbak, boleh-boleh kayak gitu. Ya common aja yang kayak dokter, kayak PNS, kayak. Terus kalau waktu memutuskan jadi entrepreneur gini? Kan nggak sengaja. Nggak sengaja. Ayahku kan meninggal waktu 2006 kena gempa itu loh, salah satu korban gempa. Terus waktu itu aku masih semester 2 kuliah di ekonomi akuntansi. Terus karena ayah nggak ada, terus ayah punya 2 toko yang nggak keurus. Dan waktu itu juga karena gempa jadi ikut hancur juga. Iya. Jadi ya jalan daerah situ. Jadi aku bantuin gitu Mbak, bantuin keluarga tadinya gitu langsung. Cuman kan aku punya adik, terus ibu kan juga. Mbak Dita anak nomor 1 berarti? Anak nomor 1. Wah, makin kuat ya luar biasa. Dan ya itu tadi yang aku bilang sama Mbak Tako tadi, bahwa sandwich generation itu nggak cuman orang tua kan, sampai ke nenek,
sepupunya nenek itu masih kita kebayang. pikirin gitu. Tapi pahalanya yang luar biasa juga. Iya, mudah-mudahan ya. Amin, amin, Mudah-mudahan amin, ya. amin. Gitu sih. Jadi aku tadi penasaran aja, oh gimana realize bahwa oh aku tuh di dunia yang berbeda gitu. Karena anakku kemungkinan juga akan terlihat berbeda dari aku. Jadi kayak sekolah-sekolah kayak gitu kayak dia nggak terlalu yang itu gitu loh, Mbak. Jadi aku kayak gimana ya dealing untuk melihat bahwa anakku ini berbeda sama yang Ya, aku pilihan kita ya. pilihanku gitu. Jadi belajar dari Mbak aku tadi, oh Yang ternyata nggak penting apa-apa tuh juga menurut ya. saya adalah ketika misalnya apapun yang diambil tuh yaitu selalu 100% memberikan energi kita ke pilihan kita sih. Mungkin kalau misalnya anak tiba-tiba kok sukanya ngegambar ya, kok sukanya yang pilihannya berbeda ya Iya, misalnya gitu. Ya menurut saya justru didukung sampai 100%. Jadi nggak boleh ada yang setengah-setengah gitu, kayak bisa ini tapi setengah, bisa ini tapi nggak terlalu, bisa ini tapi nggak terlalu. Itu mungkin yang kadang-kadang malah anak kayak amit-amit ya, maksudnya jadi kurang maksimal mengembangkan potensinya gitu. Jadi Dan kalau itu dulu juga Mbak aku didukung 100% sama orang tua. orang tua saya sih lebih ke kayak santai sih sebenarnya, kayak silakan aja gitu pilihannya Zaman apa. kita tuh orang tua sedukung apa tuh ya, paling ya cuman izin atau nggak izin aja kan, nggak Iya. pernah dianterin Iya kemana sih. Iya, betul, gitu kan. Kok zaman sekarang kan ya orang tua Karena kita- beda juga tantangannya ya. benar. Kalau dulu sih anak mau sekolah naik sepeda kita masih merasa Ya udah lah aman ya ya. kanan kiri. Kalau sekarang kan emang tantangannya beda juga. Di Stella Dus itu Stella Dus itu di tengah kota kan Mbak? Ya, Kota Terus Baru. perjalanan dari mana rumahnya dulu di Bantul? Kalau rumahku di daerah Timongo sih, rumah bapak Oh ibu. iya dekat ya. Deket, Dekat nggak sih? Dekat ya. Deket sih. Beda? Relatif deket. Atau Dianterin. Oh dianterin dulu. Kebetulan biasanya bareng sama kakak gitu. Oh gitu. Mm-mm. Dan kebetulan milihnya beruntung sih kayaknya ya, milihnya di sekolah swasta yang mungkin lebih aware sama karakter dan potensi-potensi Ya. yang nggak harus selalu Akademis. akademis Ya. ya. Karena kalau aku dari SD, SMP, SMA di akademis di akademis di negeri Sekolah, ya. ya udah sekolah tuh ya Tapi semua Mau pasti SMA, kuliah Ya. gitu kan. itu menurut saya semuanya ya yang terjadi di hidup Mbak Dita, di saya dan di semua perempuan hebat yang sedang menyaksikan itu emang ada path-nya masing-masing kan, Iya. ada plus minusnya. Di sekolah negeri tentu banyak yang nggak saya dapatkan juga kan. Uang sinawang lagi nih kayak iya, "Wah, kalau di negeri kayaknya ini ya pinter-pinter ya, ini sosialisasinya juga mungkin yang saya lihat kan gitu. Mungkin juga kan Mbak Dita lihat di sekolah swasta disiplinnya, kemudian juga diakomodir di berbagai hal gitu ya. Ya itu wang sinawang sih, tapi kita ditempatkan Tuhan dengan jalan kita masing-masing tuh pasti nggak ada yang sia-sia. Benar Membentuk sih. Mbak Dita sekarang dan membentuk aku sekarang dan membentuk perempuan hebat sekarang ini juga. Benar. Jadi nggak boleh ada yang disesali. Orang rambut jatuh aja itu Iya. Tuhan tahu gitu ya. Iya. Apalagi untuk pilihan sekolah, untuk kita ditempatkan di pekerjaan saat ini, bahkan di tempat kuliah yang mungkin ada yang menyaksikan ngerasain kayaknya salah jurusan deh. Enggak deh. Nah benar. Semua ilmu itu menurut saya pasti sangat berguna. Enggak sekarang, enggak tahu kapan, sampai suatu saat kayak oh ini tuh Tuhan, waktu itu aku disuruh belajar tentang Gitu apa. ya. Misalnya saya ini sebenarnya nggak terlalu bisa di event formal Mbak. Nah suatu saat dulu saya pernah masuk juga di jadi pembawa berita untuk TV nasional tapi Biro Jogja. Jadi sebut aja ya SCTV Indosiar tapi Biro Jogja. Nah di situ saya harus belajar untuk ngapalin tuh, ngapalin beritanya, belum ada prompter gitu, jadi ngapalin gitu. Kayak aduh kenapa sih kok ya aku bisa di sini, aku tuh nggak suka acara formal, ini suruh ngapalin lagi gitu. Tapi once ketika waktu itu kemudian pandemi datang, banyak event-event yang menyelamatkan saya itu event-event formal dulu kayak acara kementerian apa segala macam. Oh itu tuh Tuhan, dulu tuh aku suruh belajar ngapalin banyak hal, attitude di depan kamera yang formal kayak apa tuh untuk persiapan ini tau. Karena begitu waktu pandemi kan bener-bener event hilang Mbak. Nah saya dikasih kesempatan untuk masih bisa dapur masih ngebul aja udah alhamdulillah puji Tuhan juga kan. Nah ya menurut saya semua hal yang terjadi di kita nih, kalau sekarang belum paham nggak apa-apa,
Kalau sekarang lagi berat-beratnya nggak apa-apa. Tapi terus aja melakukan 100% yang terbaik, 100% yang terbaik sampai besok nengok, itu tak Tuhan maksudnya. Jadi ya balik lagi kayak yang tadi Mbak Taku bilang ya, bahwa apa yang bisa kita lakukan sekarang yang terbaik lakuin aja, sisanya udah itu bukan urusan kita gitu ya. Dan kalaupun gagal juga nggak apa-apa loh. Iya, Kita udah melakukan yang 100% terbaik, bikin lodeh nih, udah persis sama YouTube, udah persis sama Pinterest, dicicipin, gagal gitu kayak, maaf ya aku udah mencoba nih gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi manusia yang kadang-kadang salah, pakai minta maaf, ya itu normalnya manusia, ya pakai gagal, ya pakai salah. Dan itu menurut saya penting juga kita mengajarkan ke anak bahwa gak apa-apa gagal, minta maaf gak apa-apa, gak usah pakai gengsi misalnya gitu. Karena hal-hal kayak gini tuh gak diajarin sama orang tua kita sih, terutama orang tuaku ya, kayak kita itu kan antar generasi tuh masih ada gap gengsi gitu. Kayak orang tua bilang maaf sama kita tuh kan hampir jarang ya gitu. Sehingga itu kan jadi kita tuh nggak boleh salah juga. Karena salah tuh nggak boleh. Nah, tapi kalau sekarang kan lebih aware. Ya balik lagi juga, tapi orang tua kita karena referensi dan literasinya kan dulu sangat terbatas. Betul. Tidak untuk menyalahkan gitu, bukan tapi maunya mereka juga. Jadi maksudnya tadi aku ngomong itu adalah di mana Mbak Taku ini tuh beneran menerapkan dari awal, ngomongin yang kita itu harus menikmati ya hari demi hari, dan yang bisa kita lakukan itu ternyata ternyata benar-benar diaplikasikan ke semua ini ya, semua apa ya, level hidupnya Mbak Taku. Bagaimana Mbak Taku ngeliat, ya aku masuk ke stage kayaknya aku juga cuma nuang sinawang deh sama yang itu. Jadi kan itu bener-bener diaplikasiin, bukan cuman wah itu keren nih pakai kata-kata ini gitu. Tapi bener-bener diaplikasiin itu. Nah, bahkan di stage saya struggle banget Mbak. Karena akademisnya itu kayak temen-temen tuh kayak ranking 1 tuh bisa 10 orang ranking 1 semuanya. Ujian tuh tiap hari, ujian ulangan ya kalau dulu tuh ujian tuh tiap hari kayak Senin sampai Sabtu masih masuk kan dulu. Itu tuh tiap hari gitu. Saya tuh termasuk yang kayak aduh rankingku kayak masuk sekolah tuh juga kayak aduh aku mau ngapain ya gitu. Kok aku paling kayaknya secara akademis paling bodoh nih di kelas gitu. Aku gimana ya? Sampai akhirnya saya bersyukur di stage ada kelas bahasa. Nah, saya menemukan kayak jati diri saya juga salah satunya di kelas bahasa itu. Aku seneng nih di sini mempelajari bahasa, sejarah, hal-hal yang tidak selalu berhubungan dengan hitung-hitungan. Nah, itulah mungkin yang ya itu saya bersyukurnya di situ ya. Jadi nggak selalu matematika saya, waduh 1+1 aja sampai sekarang saya mikir kok piro yo gitu. Ibaratnya gitu tuh. Dan itulah yang saya juga syukuri gitu. Jadi bukan berarti jalan hidup saya itu penuh tawa dan senang-senang doang loh, enggak gitu. Bahkan di MC pun juga sampai sekarang sekali lagi masih yang namanya nervous, masih yang namanya bikin kesalahan ya masih gitu ya. Manusia, tapi yang penting yang saya pastikan adalah selalu memberi 100% yang terbaik, sehingga kalaupun terjadi kesalahan yang di luar kontrol kayak wah tiba-tiba lightingnya mati, wah tiba-tiba mic-nya apa, ya itu udah di luar kontrol kita jalan aja nggak apa-apa, bukan kesalahan kita. Pun kalau itu juga ada salah satu yang menarik tuh kalau saya diingatkan guru saya juga itu adalah ketika kita berhasil jangan terbang terlalu tinggi, ketika kita gagal juga jangan patah terlalu dalam gitu. Jadi ya itu yang penting. Manusia ya kadang bikin salah nggak apa-apa. Ketika sukses ya jangan melayang-layang. Orang suksesnya kita tuh karena ada tim di belakang layar, ada kameramen, ada soundman, ada stage manager, ada yang nyiapin macam-macam. Itu dipastikan juga untuk menyediakan waktu bilang makasih ya Mas Nadia ya, bantuin ya, makasih ya gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti kan sadar nih, saya pernah bikin salah. Dan respon dari orang-orang ini kan nggak selalu positif nih Mbak. Ngadepinnya gimana tuh kalau ada yang aduh sih aku nggak bagus banget tadi lalala. Kalau saya udah langsung kayaknya sampai rumah nangis gitu ya. Nangis juga. Awal-awal juga nangis juga ketika kayak bahkan waktu itu acaranya ibaratnya saya nggak bikin kesalahan, tapi nggak
pecah, nggak pecah, nggak seru, nggak seperti yang diharapkan. Itu nangis Mbak. Waktu awal juga kayak nggak mau keluar dari kamar, rasanya kayak buka selimut kayak tadi malam aku ngapain sih gitu. Tapi ya itu proses ya. Kemudian kita belajar untuk karena menguatkan mental juga kan. Itu proses kita belajar. Oh waktu itu kenapa sih aku kok bisa melakukan kesalahan itu? Setelah saya lihat, jadi 2 hari berturut-turut. Hari yang pertama saya nge-MC pecah, wah seru, lalalala gitu. Itu masih waktu itu masih mahasiswa gitu kan. Pecah. Acara di gathering di hotel gitu semuanya memuji lupa diri. Besoknya persiapannya kurang. Nge-MC-nya waktu itu di luar kota di Semarang, capek perjalanan, persiapan kurang. Terus kayak ya idenya nggak keluar. Nah dari situ pelajaran penting banget tuh untuk makanya setiap saat ketika mau melakukan pekerjaan khususnya nge-MC, saya pasti akan melakukan persiapan yang semaksimal mungkin yang saya bisa. Karena yang menurut saya kesuksesan sebuah event untuk MC itu 80% di persiapan. Itu di 80% persiapan kita nyiapin segala hal lah, mulai dari kostum, rundown, cue card, kita riset kecil-kecilan tamunya siapa aja, beliau sukanya apa. Oh ini employee gathering, bisa nggak dapat bocoran dari orang dalam misalnya kayak ada panitianya, selain IO ada panitia, Mas IO, Mbak IO aku temuin dong sama salah satu employee-nya yang ada di situ atau panitianya, pengen tahu nih, oh Pak ini sukanya ini, oh Pak ini jangan dibecandain ini, oh apa namanya culture di perusahaan itu seperti apa. Gas aja Mbak, los bapaknya enak, asik. Bisa jadi Mbak kalau bapak jangan bercandain ini ya, kalau ibu ini. Nah itu persiapan sih 80%-nya di situ. Biasanya kalau kesalahan paling sering itu apa Mbak? Kesalahan yang pernah paling kayak wah ini nih kok ulang lagi itu apa? Untungnya enggak sih Mbak, enggak terulang, bukan enggak pernah tapi enggak terulang gitu. Kalaupun terjadi, baru kemarin ada acara kayak salah sebut ada pernikahan gitu salah sebut mempelai. Enggak sampai sih Mbak, amit-amit jangan sampai. Kalau yang disebut mantannya gitu sih. Siapa ini mantannya? Enggak pernah. Heboh itu langsung enggak jadi nih kayaknya. Enggak sih, jangan sampai sih. Tapi lebih ke kayak kemarin itu kejadian lebih ke jatuh dari tangga waktu mau naik gitu. Itu kan sakitnya nggak seberapa, malunya gitu. Tapi gimana mengatasi itu? Ya saya juga ngomong di atas panggung kayak dilalah bapaknya yang sebelum itu yang sambutan tuh beliau menyampaikan saya nggak mau lama-lama di sini takutnya semuanya terkesima. Itu karena saya mengikuti waktu beliau sambutan sehingga itu jadi materi. Bener Pak, saya terkesima sampai jatuh nih Pak gitu. Saya nggak sakit sih, gitu, cuma malunya gitu. Sekalian dibecandain gitu-gitu sih. Tapi bercanda itu memang udah ini ya nature-nya ya, emang suka bercanda atau belajar juga? Bercanda mungkin ada nature-nya juga, tapi ya tetap harus belajar sih. Kayak belajar dari bahkan lihat YouTube, terus lihat stand up komedian gitu, itu kan oh ada yang namanya rule of 3 gitu, misalnya habis bercanda ini baru punchline-nya gitu, itu ya saya ngikutin harus. Nah itu menurut saya juga itulah tadi kembali lagi ke perempuan itu menurut saya harus terus belajar, terus belajar, berapapun usianya harus terus belajar. Apalagi kalau itu menyangkut mimpi-mimpi yang tertunda. Misalnya dulu aku pengen lo sebenarnya jadi MC, ya udah belajar jadi public speaker. Dulu aku pengen lo jadi baker, ya udah belajar. Dulu aku pengen lo jadi belajar interior, ya belajar gitu. Mungkin memang nggak terus terwujud mimpinya. Misalnya aku pengen jadi atlet dulu, terus kita olahraga terus kan nggak bisa jadi atlet kan. Tapi setidaknya pasti akan banyak manfaat yang didapatkan. Minimal badan lebih sehat. Kita lebih happy karena setidaknya sudah mencoba yang dulu dingen-ngen, yang dulu diimpi-impikan kita coba gitu. Dan yang berikutnya ya namanya ilmu pasti selalu berguna kan. Entah nanti kita lanjutkan ketika ke anak kita atau sekedar buat ngobrol itu jadi memperkaya wawasan dan orang akan bilang asiknya ngobrol sama Mbak Nita, apa aja tahu. Karena ya itu, karena nggak mau berhenti belajar, ilmunya selalu didapat. Itu sih menurut saya yang harus sebagai perempuan. Aku setuju banget sih, karena kita sekarang tuh nggak boleh kalah sama anak kita kan butuh konfirmasi karena dia terlalu banyak melihat paparan di luar yang super cepat gitu ya, masuk ke gadgetnya dia. Bahkan ketika dia dilarang keluar rumah, dia ada di rumah tapi semua itu dihadirkan untuk dia.
Sehingga kita harus punya wawasan yang luas untuk akhirnya bisa mengcounter dan bisa memberi pandangan yang kita inginkan anak kita tahu. Anak sekarang bilangnya POV-nya kita. POV-nya kita, benar. Lebih gengsi banget sih. POV-nya kita Nah, benar sih. itu tadi nyambung juga Mbak sama kehidupan kita, kehidupan Mbak Tako sebagai MC gitu. Kan ini berubah-berubah media nih Mbak, mulai dari radio, Ya. kemudian TV, kemudian apa lagi? Event. Itu kan beda ya, persiapannya juga pasti berbeda. Kemudian sekarang saya lihat juga Mbak Tako kan aktif di media sosial, di Instagram, ada juga YouTube. Terus tadi aku udah nanya nggak punya TikTok. Nggak punya, belum terpanggil gitu kayaknya kok kayak nggak relate gitu, masih belum relate. Nah, itu harus sih Mbak menurut aku. Iya. Karena TikTok ini, aku jadi promosi TikTok nggak apa ya. Jadi TikTok ini tuh sebenarnya sekarang jadi search engine Mbak. Orang nyarinya tuh Jadi di situ, TikTok itu kalau aku melihat itu bukan lagi sosial media seperti Instagram, tapi TikTok itu adalah another Google. Jadi apapun tuh sekarang kita nge-TikTok, cari review di TikTok, cari apa di TikTok. Tapi kalau di Google itu kan cuman keluarnya dalam bentuk tulisan. Ya. Atau kalaupun YouTube kita di-linkkan ke YouTube. Sementara kalau TikTok itu ya kita dapat video dalam durasi 30 sampai 60 detik. Lengkap banget. Dan AI-nya itu algoritmanya itu kita buka ini kan akan diteruskan ke yang serupa gitu. Jadi di situ kalau anak-anak sekarang udah ke situ, udah ke TikTok gitu. Jadi tadi aku mau nanya gimana juggling antara beberapa banyak media itu plus TikTok, tapi ternyata belum ya Mbak? Belum sih. Kalau TikTok emang belum, tapi mungkin akan segera ya. Tapi salah satu yang kenapa saya tuh di TikTok agak kurang relate si anak 90-an ini adalah banyak lagu tuh kan kemudian di remix gitu kan. Nah itu ada beberapa lagu yang menurut saya kayak ini kan lagu legend, kenapa jadi tiba-tiba dung gitu-gitu. Nah itu jiwa penyiar radionya yang masih kayak aduh sayang nih lagunya gitu. Tapi ya saya akan kayaknya bakal ngikutin karena mau nggak mau mungkin anak saya sih saya yakin ya sekarang belum karena kan masih kontrol ya semua apa. Usia berapa ya? Anak saya nanti Juli 11. Keren banget bisa ngontrol sampai 11 tahun nggak kena TikTok. Belum Keren loh. sih. Anakku 4 tahun udah bisa bikin TikTok sendiri loh. Ini juga keren sih sesuai dengan kebutuhan anak sekarang. Enggak, dia beneran buka handphone aku terus download TikTok sendiri, bikin akun sendiri. Jadi bukan aku yang suruh, bukan aku yang bikin. Jadi dia bikin sendiri dan aku kaget-kaget karena dia udah kayak, "Mah, aku mau makanan ini, belinya di sini, alamatnya ini gitu." Jadi aku malah terpapar TikTok dari dia dan aku nggak suka karena TikTok itu nggak relate lah. Itu sudah 5 tahun yang lalu loh Mbak. Karena dia sekarang 9, dia udah dari 4 udah punya TikTok. Udah ada 5 tahun belum sih TikTok tuh udah ada kayaknya Mbak. 4-5an mungkin anakku udah di situ lah. Ya atau, nah dan aku baru tergerak untuk kayaknya aku harus ke TikTok. Itu tuh baru 2 minggu yang lalu. Karena udah nggak kuat membendung generasi pemakai Instagram itu secara data itu sudah turun. Jadi generasi kita aja nih Mbak. Kayak dulu Facebook kita pindah ke Instagram, Instagram sekarang kayak gitu. TikTok. Ke TikTok dan target market kita itu di TikTok gitu. Yang 25 sampai 35 itu anak Gen Z yang udah di TikTok Mbak. Jadi kita harus keep up sama itu supaya kita terus kepake lah sama mereka gitu. Gitu sih. Download sekarang boleh nih. Ayo ambil handphonenya. Iya. Gitu. Jadi aku pikir kalau sudah dioptimasi semua sosial medianya atau masih dikerjakan sendiri sekarang? Masih sendiri saya kerjain sendiri dengan follower organik juga, dengan like organik gitu. Karena saya lebih ke menurut saya hidup ini kadang-kadang sudah cukup berat dengan segala tantangan. Jadi saya bukan yang cukup kuat untuk menjalankan bukan pura-pura sih, tapi kayak nanti beli follower, nanti nanti harus gitu enggak sih saya. Yaudah yang ada aja dinikmati, disyukuri, sambil jalan itu tadi gitu sih. Kak sebenarnya kayak Mbak Tako ini kan udah menurut aku udah layak ya punya kayak
personal videographer gitu. Iya, kayak asisten gitu-gitu. Gitu ya, yang bisa ambil semuanya, terus dibikin yang lucu-lucuan gitu. Ini di sisi lain, saya itu somehow, gimana ya mau ceritanya ya, pasti nggak percaya, ada pemalunya juga Mbak. Masa? Iya, saya itu nggak suka lihat saya kalau lagi nge-MC. Karena kalau lagi nge-MC itu beneran yang kayak, gimana ya Mbak, pokoknya itu ruang saya menunjukkan taku yang lain. Karena kalau saya udah selesai dari Hingar-bingar itu? Dari hingar-bingar, saya lebih ke kayak di rumah, di kamar, nyalain AC, atau masak di rumah, udah yang gitu-gitu. Normal, biasa aja kehidupannya, nggak juga orang Jawa ya? Orang Jawa, orang gitu, nggak terlalu juga. Kalau anak sekarang mungkin, tapi saya kan nggak tahu juga, mungkin kayak sedikit ada introvertnya gitu. Nah, yang kayak gitu, jadi di perumahan juga saya ya secukupnya, nggak yang wah nggak ngobrol gitu. Bahkan dulu tuh saya sampai bilang sama suami saya, jangan sampai ketahuan kalau saya ini MC atau presenter di TV, biarin aja orang. Nah itu kalau di rumah itu si Yastinya di perumahan tuh Bu Yasti yang ya udah gitu aja gitu. Sampai nanti kalau di grup, loh ini kan yang itu, Bu aku lihat ini di TV, aduh ketahuan gitu. Atau di sekolah anak saya, biarin aja jangan ada yang tahu gitu. Saya nggak terlalu ini, soalnya lebih ke malu gitu, kayak nanti kalau disapa aduh malu gitu. Bahkan kalau turun dari panggung misalnya ya, acaranya berhasil, terus semua senang gitu ya, nggak ada yang ngajak foto, Mbak aku foto dulu, Mbak aku foto dulu. Saya akan menjadi takut yang kayak diajak foto ya cuma, loh kok beda Mbak? Ya itu juga normalnya saya juga, bukan berarti waktu di panggung saya menjadi orang lain, enggak, cuma wah saatnya bisa mengekspresikan yang saya seneng lah, ya joget lah, ya apa gitu, kayak gitu. Jadi kalau saya kenapa nggak bikin konten-konten yang gitu, itu malu risih sendiri lihat saya gitu, kayak aduh ini ngomong apa sih ini malu kan gitu-gitu. Aku ngebayang sih, aku juga pasti kayak gitu sih Mbak. Bener Mbak. Tapi ini itu kayaknya memang karakter kebanyakan generasi kita nggak sih? Iya, yang juga lebih pemalu gitu, sih, yang bener. lebih kayaknya nggak usah deh tahu gitu, ya kan? Kalau ayahku dulu pernah bilang tuh, kalau bisa kamu itu selalu terlihat sama aja kapanpun, kayak pas kamu seneng ya kamu segitu, pas kamu nggak seneng ya kamu segitu, supaya tidak menarik orang lain untuk berkomentar tentang kamu. Iya kan, orang Jawa kan gitu sih, penting kita podo terus gitu. Sementara dunia yang sekarang kita dituntut itu kan kamu harus terlihat apapun gitu kan. Sehari-hari lagi seneng ya tunjukkan kamu seneng gitu, lagi susah ya, itu mungkin kayak akhirnya value kita bertabrakan di situ kali ya. Beradaptasi ya, saling menyesuaikan ya, mana yang bisa kita. Iya, akhirnya gitu. Tapi ada gitu. beberapa yang mungkin kita jadi terlalu kuat untuk kayaknya enggak, yang itu jangan deh, kayak privacy enggak enggak dibuka semua deh. Iya benar juga sih. Tapi seru sih kalau misalnya keep up-nya itu dengan cara membagikan yang pengen kita bagikan aja itu di sosial media, untuk akhirnya nge-reach pasar-pasar yang baru nih gitu, supaya nggak target market kita tuh nggak yang di platform yang lama, karena platform berbeda itu beda usianya juga ya. Oke. Udah banyak yang kita obrolin ya Mbak. Terus terakhir Mbak, sebelum kita tutup, tadi ya dari pemanfaatan teknologi Mbak, sekarang pemanfaatan teknologi untuk mendukung perannya Mbak Tako sebagai yang banyak tadi itu apa Mbak biasanya? Kalau aku ini Mbak, kalender itu kan segitu banyaknya, terus Todoist, terus ChatGPT Mbak. ChatGPT sekarang kalau misalnya aku disuruh ngisi-ngisi atau apa, udah ketik aja tolong bikinin aku ini, udah keluar semua ya? Udah keluar semua, itu sangat membantu. Kemudian yang anak saya tanyain kan harusnya scrolling TikTok lama, kalau ChatGPT langsung keluarnya cepat, resum, terus kayak kita sama ChatGPT itu kan kayak temen. Kayak kita kalau di di Google atau di yang lain itu kan kita ketik, kita harus seleksi dulu mana pilih lagi. Nah ini kan enggak, kita ketik-ketik jawaban gitu. Apalagi yang ChatGPT yang 4.0 itu kita masukin artikel, masukin foto, masukin apa gitu, tolong dianalisa, buatkan saya seperti yang ini
dengan keyword ini selesai itu Mbak. Bahkan kita nggak mikir. Nah itu salah satu yang membantu saya dalam berbagai peran. Kalau Mbak, apa ada nggak? Teknologi ya. Teknologi ini sekarang sih saya masih Instagram sih menurut saya yang membantu saya untuk tahu misalnya kayak di TikTok karena saya belum masuk, tapi kalau sampai viral banget tuh pasti nanti masuk ke IG gitu. Jadi kayak sound yang ini nanti ini berarti di TikTok nih udah hits banget nih sampai masuk ke IG gitu. Sekap misalnya ya kan. Atau waktu itu jalannya musik-musiknya lah, sound-soundnya yang itu tuh akan keluar lagi ketika udah di IG gitu. Jadi saya kayak tinggal nunggu waktu deh biar nggak usah. Gitu. Mungkin juga biar saya hidupnya tuh yaitu tadi tetap nggak terlalu cepet semuanya, nggak terlalu karena saya harus menikmati pas ngobrol ya saya menikmati, pas di mobil menikmati. Jadi saya karena kalau di TikTok saya rasa di IG aja kadang-kadang kalau udah scroll lupa waktu ya. Nah gitu. Tapi saya akan ke TikTok juga, nanti akan belajar juga. Nah kalau di IG itu sih. Kemudian kebutuhan untuk mengaktualisasi diri kayak harapannya misalnya saya sedikit-sedikit siapa tahu menginspirasi gitu. Saya masih MC dalam tanda kutip juga jualan itu juga di IG masih bisa. Terus update teman-teman, keluarga yang pakai IG ya. Secara jauh ini sih saya masih di Instagram aja sih ya. Untuk kebutuhannya masih terjawab ya saat ini ya. Keren sih. Keren. Ini kayaknya udah terakhir. Ya. Mbak Tako juga ada planning selanjutnya. Aku tahu tadi mau ada ini ya Mbak. Ada apa? Nanti ada GR sama malam ada siaran. Keren. GR jam berapa? GR-nya entar lagi aman Mbak. Thank you banget Mbak Tako. Terima kasih buat teman-teman Heart Talk yang udah dengerin kita tadi ngobrol. Saya Dita, pamit sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.